Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Hari ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heron. Saya mahasiswa S2 Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, kita langsung saja pada pembahasan filsafat pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan ini nantinya akan saya deskripsikan atau saya jelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan, kemudian bagaimana aspeknya pada bidang-bidang yang lain, kemudian bagaimana kaitannya dengan pendidikan. Nah, kajian ini merupakan tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Dr. Inyomantika MSc, di mana beliau adalah juga seorang kepala prodi pendidikan IPA pasca sarjana di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kita lanjut saja kepada pembahasan dari filsafat itu sendiri. Apa sih filsafat itu? Jadi, kalau kita artikan bahwa filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Nah, jadi dengan demikian, filsafat ini dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia, termasuk masalah dalam bidang pendidikan. Nah, filsafat ini juga diartikan secara etimologi. Jadi, filsafat kalau diartikan secara etimologi itu berarti adalah cinta kebijaksanaan. Maksudnya adalah atau diterjemahkan sebagai cinta kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Itu kalau diartikan secara etimologi. Kemudian diartikan secara epistemologi bahwa filsafat ini adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Kemudian aspek filsafat pada bidang pendidikan yang pertama adalah pada bidang ontologi. Nah, di sini filsafat dalam bidang ontologi itu dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan pokok pendidikan. Yang pertama adalah pandangan monoisme. Nah, jadi pandangan monoisme ini adalah menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Nah, jadi harusnya satu hakikat saja itu sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Kemudian ada pandangan dualisme. Jadi pandangan dualisme ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua aliran yang disebut dengan dualisme. Jadi aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya, yakni hakikat materi dan hakikat rohani. Kemudian ada pandangan pluralisme. Jadi paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semua nyata. Kemudian yang terakhir itu adalah pandangan nihilisme. Jadi pandangan nihilisme ini yang diambil dari pandangan Georgias 483 sampai 360 sebelum Masehi yang memberikan 3 proposi tentang realitas. Yang pertama itu adalah tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas sebenarnya itu tidak ada.
Nah, di sini kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tidak terbatas. Itu diciptakan dan tidak diciptakan. Kemudian, yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Nah, ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Nah, penginderaan itu maksudnya adalah sumber ilusi. Jadi, akal itu juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini, karena kita telah dikungkung oleh dilema yang subjektif. Kemudian yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia juga tidak dapat kita beritahukan kepada orang lain. Nah, itu pandangan dari nihilisme. Kemudian kita lanjut kepada filsafat pada bidang epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah suatu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Jadi istilah epistemologi itu berasal dari dua kata, yaitu epistem, pengetahuan, dan logos, kata atau pikiran. Jadi epistemologi itu berarti kata atau percakapan atau teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Nah, di sini dalam epistemologi ini terdapat pandangan pendidikan sistematika epistemologi, yaitu terdiri dari yang pertama itu adalah terjadinya pengetahuan. Nah, di sini terjadinya pengetahuan yakni mengetahui, karena tanpa ada yang mengetahui tidak mungkin ada pengetahuan. Jika ada subjek, pasti ada pula objek, yakni sesuatu yang equal kita ketahui atau hendaknya kita ketahui. Jadi tanpa objek tidak mungkin ada pengetahuan. Pengetahuan itu bertautan erat dengan kebenaran, karena demi mencapai kebenaran, pengetahuan itu eksis. Kemudian, teori kebenaran. Nah, dalam perkembangan pemikiran filsafat, pembicaraan tentang kebenaran itu dimulai sejak Plato, kemudian diteruskan oleh Aristoteles. Jadi, Plato melakukan metode dialog membangun teori pengetahuan yang cukup lengkap sebagai pengetahuan yang paling awal. Kemudian, yang ketiga itu adalah jenis-jenis pengetahuan. Nah, di sini dikaji oleh Sujono Sumargono, itu dapat dibagi menjadi dua jenis pengetahuannya. Yang pertama adalah pengetahuan non-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Apa sih pengetahuan ilmiah itu? Pengetahuan ilmiah atau non-ilmiah, yang pertama adalah pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah itu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Nah, kemudian pengetahuan ilmiah itu adalah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan metode-metode ilmiah. Itu dari bidang epistemologi. Kemudian pada filsafat bidang aksiologi itu dikatakan bahwa cabang filsafat ini adalah ilmu yang atau filsafat ilmu yang bicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Nah, jadi hakikat yang ingin dicapai dalam aksiologi ini adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Nah, objek kajian aksiologi ini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, aksiologi dalam wacana filsafat itu mengacu pada dua persoalan. Yang pertama adalah persoalan etika, kemudian yang kedua adalah persoalan estetika. Nah, dari etika, persoalan etika itu secara umum merupakan teori mengenai tingkah laku atau tindak tanduk perbuatan manusia yang dipandang dari aspek nilai, baik dan buruknya yang dapat ditentukan oleh akal. Nih, dalam pandangan ahli, etika secara garis besar itu diklasifikasikan ke dalam 3 studi, yaitu ada etika deskriptif, kemudian etika normatif, dan metaetika.
Nah, kemudian pandangan estetika. Estetika itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana kita dapat merasakannya. Jadi, suatu keindahan itu yang sudah terbentuk tentunya harus dapat dirasakan oleh banyak orang. Itu dari filsafat pada bidang aksiologi. Kemudian, apa sih makna dari filsafat? Nah, di sini makna yang pertama itu adalah makna filsafat inspirasional dalam bidang pendidikan. Nah, di sini juga disampaikan bahwa dalam filsafat inspirasional itu memiliki pendekatan dan pemahaman konsep yang bertujuan untuk memberikan dorongan atau inspirasi yang membangun dan menjadikan seseorang termotivasi dalam setiap perkataannya. Jadi filsafat inspirasional itu biasanya melibatkan nilai-nilai kehidupan, tujuan yang dicapai dalam kehidupan, dan makna dari sebuah keberadaan atau eksistensi seorang untuk menjadi lebih bermanfaat dan berguna. Jadi kemudian di sini juga ada tujuan dari filsafat inspirasional itu adalah untuk mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang dicita-citakan. Nah, seperti halnya Indonesia ini atau negara kita adalah memiliki pendidikan ideal yang dicita-citakan, yaitu pendidikan yang mampu memfasilitasi siswa untuk belajar berbagai hal, kemudian berpusat pada siswa atau student center, sehingga cita-cita pendidikan yang maju, yang cita-cita luhur dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan melahirkan insan-insan yang terbaik bagi Indonesia. Kemudian makna dari filsafat selanjutnya itu adalah filsafat preskriptif dalam dunia pendidikan. Jadi preskriptif itu merupakan pendekatan yang menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana seharusnya proses itu berlangsung. Nah, istilah ini digunakan dalam menetapkan norma, aturan, atau pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, filsafat preskriptif ini memberikan pedoman atau prinsip yang harusnya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dalam mencapai tujuan tertentu, itu berfokus pada norma nilai atau pandangan yang etis. Nah, di sini preskriptif adalah salah satu tujuan pendidikan yang memberikan panduan yang jelas dan tepat bagi praktik pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan bersifat preskriptif ini ketika filsafat pendidikan menetapkan tujuan pendidikan yang harusnya dipatuhi dan dicapai. Nah, jadi implikasi preskriptif itu dalam pendidikan, yaitu yang pertama itu adalah pendidikan karakter, di mana ini menekankan dari filsafat preskriptif itu yaitu dengan pengembangan moral pendidik atau pengembangan moral peserta didik. Kemudian etika dalam pembelajaran, jadi di sini juga guru harus mampu menjadi teladan dan menjadi contoh moral dan etis bagi peserta didik. Kemudian makna filsafat investigatif dalam dunia pendidikan itu dalam filsafat investigatif istilah
istilah yang menunjukkan pendekatan dalam proses penyelidikan analisis secara cermat, analisis dan pemahaman secara mendalam terhadap konsep-konsep filosofis. Nah, jadi seperti kajian-kajian terhadap konsep klasik, kemudian argumen-argumen dalam filsafat, dan juga pemikiran-pemikiran para tokoh filosofi. Jadi, dengan pendekatan investigatif ini menekankan untuk analisis kritis terhadap ide-ide filosofis. Hal ini juga melibatkan dari kemampuan dalam evaluasi argumen, kemudian menemukan hubungan suatu konsep dan mengidentifikasi segala asumsi yang mendasari. Nah, di sini tujuan investigasi itu merupakan tujuan filsafat pendidik dalam memeriksa kebijakan pendidikan dan praktek pendidikan yang diadopsi. Nah, pengertian tersebut berhubungan dengan tujuan dari pendirian lembaga pendidikan yang senantiasa berhubungan dengan individu dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan itu sendiri. Kemudian ada manfaat pengembangan pendidikan. Itu dilihat dari filsafat idealisme dan realisme. Nah, dari idealisme itu adalah suatu penekanan pada realitas ide atau gagasan pemikiran atau akal pikir yang dijadikan sebagai dasar atau pijakan hal-hal yang bersifat materi atau material. Nah, di sini kebermanfaatan filsafat idealisme itu dalam pendidikan yang pertama kita lihat dari tujuan bahwa untuk memberikan karakter, kemudian mengembangkan bakat atau kemampuan dasar tentang kebaikan sosial. Kemudian kita lihat manfaat dari kurikulum, jadi pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan rasional pendidik praktis untuk memperoleh pekerjaan. Nah, pendidikan dalam konteks realisme ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Kemudian, ini dimaksud bahwa pendidikan ini memang bertujuannya kepada dunia nyata yang nantinya akan memberi kontribusi yang besar kepada masyarakat di Indonesia itu sendiri. Nah, jadi pendidikan ini dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Nah, jadi kebermanfaatan idealisme dalam pendidikan menekankan pada pentingnya metode pembelajaran yang didasarkan pada realitas, bukan hanya konsep-konsep atau teori yang bersifat abstrak. Kemudian, di sini juga ada perbedaan filsafat timur dan filsafat barat itu dalam implikasi pendidikan. Nah, filsafat timur itu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan. Nah, dengan penekanan pada harmoni, keseimbangan dan pengembangan diri secara holistik, filsafat ini atau filsafat timur ini menawarkan perspektif yang berbeda, namun melengkapi pendekatan pendidikan. Nah, implikasi filsafat ini dalam pendidikan antara lain adalah cenderung memandang pendidikan itu secara holistik, mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan intelektual. Jadi, pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga memberikan karakter dan spiritualis. Kemudian juga pendidikan dalam konteks filsafat timur itu sering menekankan pada nilai-nilai, kemudian kolektivisme dan
hubungan sosial. Nah, itu pelajaran juga dianggap sebagai proses melibatkan komunitas, di mana individu belajar dari konteks dengan orang lain. Kemudian filsafat Barat ini adalah, kalau kita lihat itu dalam pendidikan itu menawarkan berbagai perspektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan praktik pendidikan. Jadi setiap aliran pendidikan, setiap aliran itu ya memiliki pendekatan atau metode yang berbeda. Namun semua tujuan untuk mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan. Jadi intinya tujuan itu adalah sama, ya. Nah, implikasi pada pendidikan antara lain yaitu menekankan kepada pendekatan rasional dan empiris dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu difokuskan pada pengembangan pemikiran kritis, analisis dan logika. Kemudian pendekatan Barat juga lebih mengedepankan individualisme. Nah, di mana siswa itu dianggap sebagai individu yang harus mengembangkan potensi dan bakat pribadi. Kemudian juga pendidikan Barat ini lebih cenderung terstruktur dan sistematis dengan kurikulum yang jelas dan metode pengajaran yang terdefinisi. Jadi penilaian itu biasanya berbasis pada hasil dan pencapaian individu. Kemudian ada filsafat pragmatis dalam pendidikan. Jadi filsafat pragmatis ini adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pada aplikasi praktis dari ide-ide dan konsekuensi nyata dari tindakan. Nah, dalam konteks pendidikan, praktisme ini mendorong pendekatan yang berfokus pada pengalaman dan pembelajaran aktif yang sangat terlepas di zaman modern saat ini. Nah, di sini ada beberapa cara pragmatisme itu mendorong filosofi pendidikan biar lebih sukses. Yang pertama adalah aplikasi pragmatisme dalam pendidikan itu adalah keterlibatan suatu aliran pemikiran yang mengedepankan efek-efek praktikal suatu gagasan atau pernyataan dan mengutamakan penggunaan gagasan pada berlangsungnya usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran pada peserta didik. Kemudian pragmatisme juga dalam pendidikan itu menekankan pada keterhubungan antara teori dan praktik. Jadi konsep ini berfokus pada bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah itu dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dan manfaat bagi individu dan masyarakat. Kemudian lihat dari tujuannya, pragmatisme ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi di sini mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi. Kemudian tokoh-tokoh yang mencetus filsafat pragmatis ini, yang pertama itu adalah William James. Jadi beliau menekankan pentingnya pengalaman individu. Jadi beliau juga berpendapat bahwa kebenaran suatu ide atau teori tergantung pada hasil praktiknya. Kemudian tokoh yang kedua adalah John Dewey. Ini Dewey menekankan pendidikan itu sebagai alat untuk mengimplementasikan pragmatisme itu sendiri. Jadi beliau berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat aktif dan berbasis pengalaman, di mana siswa terlibat dalam pemecahan masalah nyata. Kemudian selanjutnya itu adalah Charles Sanders Peirce. Jadi Peirce mengusulkan bahwa ide-ide itu harus diuji melalui praktek dan eksperimen. Jadi upaya implementasi dari pragmatisme menurut
PRC ini adalah melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk mengkaji hipotesis, sehingga hanya ide-ide yang terbukti efektif yang akan dipertahankan. Kemudian Richard Rorty, jadi Rorty ini menyarankan bahwa kita harus mengabaikan pencarian untuk menemukan kebenaran absolut dan lebih fokus pada apa yang berguna. Kemudian tokoh yang terakhir itu adalah Jerome Bronner. Jadi Bronner itu menekankan pentingnya narasi dalam pembelajaran. Jadi ia beranggapan bahwa cerita dan pengalaman itu dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks. Baik, itu saja penjelasan berkaitan dengan filsafat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan salam kembali, semoga kita sehat selalu, sejahtera selalu, dan bahagia selalu.